Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haid, mulai sholawatnya dari kapan Umi Wiwin? Pakai pembuka dulu kah? Al-Fatihah 7 kali dan sholawat Nabi 1 kali. Jadi ini amalan melembutkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winar semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winar semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winar semuanya saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat Winar semuanya saat ini sedang menghadapi kesedihan, Allah jadikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dan untuk sobat Winar semuanya dimanapun berada yang saat ini masih memiliki tanggungan amanah-amanah hutang yang belum terselesaikan, semoga Allah berikan jalan, berikan kemudahan untuk sobat Winar semuanya dalam melunaskan seluruh amanah-amanahnya, baik riba maupun non riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menggali lubang, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diperolok-olok, dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat Winar semuanya yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah SWT. Semoga sobat Winar semuanya yang saat ini mungkin masih menantikan keturunan, Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Semoga sobat Winar semuanya yang saat ini sedang berhijrah, Allah istiqomahkan di jalannya. Dan untuk sobat Winar semuanya yang masih berputar di dalam dosa riba, Allah segerakan sentuh hatinya dengan hidayah sehingga segera berhijrah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasa, dan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Oke, sobat Winar semuanya, hari ini kita masuk di sesi Q&A. Beberapa pertanyaan masuk mengenai sholawat, ya, dan juga mengenai amalan melembutkan hati. Kita akan jawab satu persatu. Ini yang pertama dari sahabat kita, Mbak Sri Stari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membaca sholawat munjiatnya membaca di buku atau Android karena belum hafal, ya? Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang berulang-ulang kali ditanyakan, tapi mungkin karena beliau-beliau semuanya baru aja menemukan channel saya, jadi masih terus ditanyakan. Saya berpesan sih sama sobat Winar semuanya, mungkin sekilas di kolom komentar melihat teman yang bertanya seperti ini, bisa dibantu jawab, ya. Jadi jawabannya boleh, yang belum hafal boleh, karena orang hafal itu prosesnya dari belum hafal dulu. Dari belum hafal dibuat hafal dengan cara membaca, ada juga yang dengan cara mendengar, lama-lama hafal. Jadi baca boleh, dari Android boleh, dari buku boleh, mendengarkan dari MP3 boleh. Kayak saya kalau sholawat munjiat dulu saya menghafal dari membaca di buku Majmu Syarif, dari buku sholawat saya. Dan kalau sholawat Tibil Qulub saya menghafalnya dari mana? Dari muter MP3, saya putar terus itu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina, itu saya putar terus lama-lama hafal sendiri. Jadi boleh. Terus ini dari siapa ini? Teteh No. Assalamualaikum Umi, berapa kali Umi bacaannya tiap hari? Aku boleh ikutan baca? Ini pertanyaan beliau untuk sholawat Tibil Qulub. Berapa kali boleh? Jadi kalau misalnya mau untuk dijadikan sebagai wasilah penyembuh, baca aja sehari 2 kali, pagi, sore, atau bangun tidur mau tidur, baca sebanyak 7 kali, ya. Terus sebelumnya itu baca Al-Fatihah dulu banyak 7 kali, tiupkan ke dalam air, minum airnya. Insya Allah sebagai wasilah untuk memohon kesembuhan kepada Allah atas segala penyakit. Penyakit apa aja? Terus dari Mbak Nurul Muslimah. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haid, mulai sholawatnya dari kapan Umi Wiwin? Pakai pembuka dulu kah? Al-Fatihah 7 kali dan sholawat Nabi 1 kali. Jadi ini amalan melembutkan hati. Gak cuma sholawat munjiat 100 kali. Amalannya memang sholawat Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, bermunajat, terus baca Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi sekali, baru baca sholawat munjiatnya. Lalu kalau haid kapan? Kan itu dibacanya setelah sholat fardu. Kalau haid gimana? Udah pernah saya jawab, ya.
Kalau haid dibacanya setelah terdengar azan. Azan selesai berkumandang ya kan? Berhenti azannya, kita baca aja di situ. Karena apa? Kita mencari waktu yang mustajab. Rasulullah bersabda bahwa salah satu waktu mustajab adalah setelah selesai azan. Terus apakah Al-Fatihahnya tetap dibaca? Baca. Karena apa? Karena itu diposisikan sebagai doa, bukan sebagai diniatkan membaca ayat suci Al-Quran, bukan, tapi diniatkan sebagai doa. Jadi boleh. Terus dari Mbak Yanti Surya, Umi, dengan doa pelembut hati bisakah untuk memusnahkan musuh supaya tidak mengganggu kita lagi? Nah ini, barangkali mungkin ada di antara sobat winter semuanya yang di dalam hatinya masih ada dengki, ya, dengki itu hasad, masih ada rasa penyakit hati, dengki, iri, dendam, benci, kesel, jengkel. Itu semua adalah hasad, itu penyakit hati. Amalan melembutkan hati isinya adalah ayat suci Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah, dan juga sholawat Nabi dan sholawat munjiat. Dan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sholawat tidak bisa dipergunakan untuk kejahatan. Dan ini niatnya nggak baik, ini niatnya jahat. Memusnahkannya gimana maksudnya? Memusnahkan orangnya kah atau memusnahkan sifatnya kah? Seharusnya kalau memusnahkan sifat buruknya bahasanya jangan memusnahkan gitu kan. Itu konotasinya udah negatif. Jadi melembutkan. Kalau bisa itu semua orang yang membenci kita doakan supaya hatinya lembut kepada kita, kepada siapa aja. Supaya Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga hatinya lembut. Jadi kita nggak perlu balas kejahatannya dengan kejahatan. Oh, dia jahat sama aku nih, aku mau musnahkan dia gitu, aku mau santet dia. Jangan. Istighfar, ya, istighfar. Jangan mau dikuasai sama syaitan. Sesungguhnya itu yang berbisik, musnahkan dia itu adalah waswas syaitan. Jadi jangan didengarkan. Kalau kita ada pilihan yang baik dengan yang buruk, kenapa kita nggak pilih yang baik aja, ya kan? Kita pilih aja pilihan yang baik, jangan yang buruk gitu. Oke, selanjutnya dari Akimoko, Priyatmoko. Butuh berapa lama mengamalkan sholawat Jibril? Dan saya juga lagi terlilit hutang, kerja sudah berhenti, Umi. Saya waktu itu jawab ke beliau, sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, ya. Kenapa sampai akhir hayat kita? Karena sholawat ini yang akan memudahkan segala hidup kita, ya. Rahmat Allah yang memudahkan hidup kita itu akan turun kepada kita kalau kita melakukan perintah-perintah Allah. Salah satu perintah Allah ini adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya. Saya ceritakan satu kisah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi satu ketika beliau itu beribadah haji, ya, beliau tawaf, ya, keliling Ka'bah. Beliau melihat ada seorang pemuda yang setiap kali memijakkan kakinya baca sholawat Nabi, mengangkat kakinya baca sholawat Nabi, pijakkan kaki lagi baca sholawat Nabi, begitu seterusnya, ya, selama tawaf baca seperti itu. Beliau penasaran, beliau berpikir apakah laki-laki ini dia tidak tahu doa tawaf gitu kan? Terus mendekati, kenapa engkau setiap gerakmu membaca sholawat Nabi? Apakah engkau tidak tahu doa untuk tawaf gitu kan? Pemuda ini menjawab, mohon maaf, saya tahu bacaan doa untuk tawaf, tapi ada cerita di balik ini gitu. Akhirnya beliau menceritakan, ya, bahwa ketika beliau dan juga ayahanda beliau, ya, almarhum, melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba ayahanda beliau meninggal, ya. Ketika meninggal ditutup dengan kain kafan, dan pada saat beliau buka, wajah ayahanda beliau berubah menjadi keledai. Ada juga yang kisah menyatakan wajahnya menghitam gitu. Terus satu ketika beliau sempat kaget dan ketakutan. Terus singkat ceritanya beliau tertidur, ya. Beliau tertidur dan bermimpi bahwa jasadnya ayahanda beliau tersebut didatangi oleh seorang laki-laki, diusapkan wajahnya. Setelah itu berubah wajah ayahandanya, berubah berseri-seri. Lalu laki-laki tersebut, ya, pemuda ini bertanya kepada orang tersebut, wahai Tuhan, siapakah engkau? Apa yang engkau lakukan kepada ayahanda? Kenapa ayahanda berubah menjadi berseri-seri wajahnya? Lalu seseorang tersebut bertanya kembali, apakah engkau tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad al-Mustafa, gitu, Rasulullah SAW. Ternyata apa? Rasulullah mengatakan, ketika aku dikabarkan tentang keadaan ayahmu, aku segera bergegas datang ke sini untuk memberikan syafaatku kepadanya. Ayahmu selama hidupnya adalah seorang pelaku riba, sehingga ketika meninggal, ya, pelaku riba ini mukanya, wajahnya berubah menjadi wajah kepala keledai.
Tetapi karena semasa hidupnya ayahmu ini dalam setiap aktivitasnya, apalagi sebelum tidur, selalu membaca sholawat Nabi, bersolawat kepadaku. Jadi sebab sholawatnya itulah aku memberikan syafaat untuknya. Nah disitulah kenapa laki-laki ini menyampaikan kepada Imam Ash-Shawri bahwa dia akan selalu membaca sholawat Nabi dimanapun berada, apapun kegiatan ibadahnya. Jadi jawaban saya tadi untuk Aki Moko, sampai kapan kita harus baca sholawat Jibrilnya? Sampai akhir hayat kita. Ya, dari kisah tadi itu, seseorang yang berdosa sekalipun ya, pelaku riba sekalipun ya, Rasulullah masih mau memberikan syafaat. Karena apa? Karena rajinnya si pelaku riba ini bersolawat kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi kita baca aja terus sampai akhir hayat kita, insya Allah itu nanti yang akan menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, menjadi sebab Allah ridho terhadap kita, sehingga setiap urusan-urusan kita dimudahkan, termasuk urusan terlilit hutang tadi ini ya. Oke, yang selanjutnya ini dari Mbak Ning ya, namanya Mbak Ning kebetulan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi, saya mau menanyakan, apakah kita boleh membaca sholawat tapi pahalanya dihadiahkan ke orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau bisa bagaimana caranya Umi? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ning, saya sampaikan satu kisah lagi ya. Kalau tadi Aki Moko saya sampaikan sebuah kisah dari Imam Ash-Shawri, Imam Sufyan Ash-Shawri. Sekarang saya sampaikan satu kisah dari ya Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah dari generasi tabi'in. Beliau satu ketika didatangi, beliau terkenal pandai sekali memberikan nasihat gitu. Jadi orang-orang pada masa itu berdatangan kepada beliau ketika membutuhkan nasihat. Nah tiba-tiba beliau satu waktu didatangi oleh seorang ibu, yang mana ibu ini sangat bersedih sekali ya. Ibu ini menyampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa ingin sekali bertemu dengan almarhumah putri beliau ya, anak gadis beliau yang sudah meninggal gitu. Saking kangennya beliau ingin agar bisa bertemu walaupun hanya melalui mimpi. Lalu kemudian ya Imam Hasan Al-Basri ini menyampaikan kepada ibu tersebut, sebelum tidur bacalah surah Al-Hakumut Takasur dan juga baca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu baca sholawat Nabi hingga engkau tertidur. Niscaya engkau akan dimimpikan untuk bertemu dengan putri. Nah ternyata betul, beliau akhirnya pulang dan beliau lakukan apa yang sudah diwasiatkan oleh Imam Hasan Al-Basri ya. Beliau tertidur, setelah tertidur ternyata beliau bermimpi bertemu dengan putri beliau. Tetapi beliau kaget. Karena apa? Mendapati putrinya dalam keadaan yang sangat buruk, dengan wajah yang buruk, dengan badan yang buruk, dengan kondisi yang sangat tersiksa gitu, sebab siksa kubur. Setelah itu, si ibu ini datang kembali kepada Imam Hasan Al-Basri, menceritakan kejadian tersebut gitu. Lalu Imam Hasan Al-Basri menyampaikan kepada ibu itu, kalau seperti itu, lakukanlah sedekah yang pahalanya engkau hadiahkan untuk almarhumah. Ibu itu pulang. Setelah ibu itu pulang, malamnya Imam Hasan Al-Basri bermimpi ditemui oleh seorang gadis yang cantik jelita, wajahnya berseri-seri. Lalu Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada wanita ini, siapakah engkau wahai wanita? Saya belum pernah mengenalmu sebelumnya. Lalu wanita ini berkata, menjawab, apakah engkau tidak tahu wahai Tuan, saya adalah putri dari ibu yang kemarin mendatangimu. Lalu Imam Hasan Al-Basri kaget gitu kan. Apa iya, apa betul? Bukankah yang diceritakan oleh ibu kemarin kondisimu tidak seperti ini? Kondisimu sangat buruk, kondisimu sangat tersiksa. Iya betul wahai Imam. Pada saat kemarin saya bersama dengan 70 penghuni kubur lainnya, 70.000 ya penghuni kubur sedang disiksa, sedang menghadapi siksa kubur. Tiba-tiba ada seorang yang lewat dan bersolawat 1 kali, bersolawat Nabi 1 kali, yang pahalanya dihadiahkan untuk kami semuanya. Dan seketika itu Allah menghentikan siksa kubur untuk kami semuanya, sehingga seperti ini sekarang keadaanku yang kau lihat gitu. Nah dari kisah itu tadi ya Mbak Ning ya, boleh sekali bersolawat yang pahalanya disedekahkan untuk orang-orang tua kita terdahulu yang sudah meninggal. Gimana caranya? Panjenengan baca aja dulu ya Al-Fatihah paling tidak 1 kali, lalu berniat kepada Allah, ya Rob, hamba ingin membaca sholawat Nabi atau sholawat Jibril atau sholawat munjiat misalnya sebanyak 100 kali, terserah panjenengan mau baca berapa. Yang pahala sholawatnya hamba mau hadiahkan untuk almarhumah ibunda saya siapa binti siapa, almarhumah ayahanda saya Fulan bin Fulan, misalnya seperti itu. Nah itu juga yang kami lakukan di UCR. Jadi setiap hari
sore hari nanti ini sebentar lagi nih setelah sholat asar biasanya saya menutup doa, yang mana di situ saya sebutkan sahabat UCR kita akan menutup riadoh kita yang pahala sholawatnya kita hadiahkan untuk sahabat kita Fulan binti Fulan, yang mana beliau memiliki beberapa hajat. Hajatnya berikut ini kita mohonkan kepada Allah supaya Allah ijabah seluruh hajat-hajat beliau. Jadi kami memang agendanya bersedekah pahala sholawat untuk sahabat-sahabat kami. Itulah kenapa saya sangat heran sekali kalau ada ya teman-teman yang sudah masuk ke UCR dan tidak mau ikutan riadoh, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, tidak mau bersedekah pahala sholawat kepada sahabatnya yang lain. Padahal itu pahalanya berkali lipat ya. Sedangkan di luar sana banyak sekali teman-teman yang ingin sekali masuk UCR. Nah, saya juga nggak tahu ya, tapi saya nggak pernah memaksa orang lain. Saya hanya bisa melakukan dakwah saya, tapi kalau misalnya saya dakwahi tidak mau ikut dakwah kan nggak boleh baper kan, intinya gitu ya. Intinya saya terus mengajak kepada kebaikan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cukup menjawab ya rasa pertanyaan-pertanyaan yang ada kepada teman-teman semuanya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan disampaikan di kolom komentar. Insya Allah ketika terpantau oleh pandangan mata saya akan saya screenshot dan saya akan jawab di video Q&A selanjutnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.